Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Saumu yaumit tarwiyah kafaratun sanatin, wa saumu yauma arafah kafaratun sanataini." Adapun fadilah dari puasa tarwiyah maupun arafah adalah puasa hari tarwiyah bisa menghapus dosa setahun, sedangkan puasa hari arafah bisa menghapus dosa 2 tahun, yaitu 1 tahun yang telah lewat dan 1 tahun yang akan datang. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama dan paling utama tentunya marilah kita senantiasa memanjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak sehingga kita tidak akan mampu jika menghitungnya. Di siang hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa menghembuskan nafas kita dengan cuma-cuma. Kita menghirup oksigen dengan cuma-cuma. Jauh di luar sana mungkin banyak saudara-saudara kita yang harus membayar ketika menghirup oksigen. Bahkan mereka berbaring lemah tanpa daya. Dan kita ditentukan pada hari ini alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang paling utama lagi bahwa kesehatan kita gunakan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat Jum'ah yang kita laksanakan di masjid yang kita cintai ini. Harapan kita mudah-mudahan ibadah kita di siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tentu intinya semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi akhir zaman, Nabi yang telah memperjuangkan seluruh jiwa raganya bahkan hartanya untuk memperjuangkan Islam sehingga agama Islam sampai pada diri kita, dan hari ini kita mengimaninya sebagai agama satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan mudah-mudahan kita di kelak yaumul qiyamah kita bersama-sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita mendapat syafaatul uzma, syafaat yang terbesar yang kita terima nanti bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin, Allahumma amin. Sebagai khotib nanti intinya kami berharap dan mengajak para hadirin sekalian untuk selalu berusaha meningkatkan ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan jalan bimtisalil ma'murat wastinabil manhiyat, yaitu melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan dasar takwa inilah dan bekal takwa inilah sebaik-baiknya bekal yang kita akan bertemu dengan Allah, dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sesungguhnya bekal yang terbaik adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tiada lama lagi kita akan masuki hari raya Idul Adha. Di mana di hari raya Idul Adha ini pada hal-hal yang kita lakukan. Saudara-saudara kita yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji, mereka sudah bersiap-siap
untuk pergi wukuf di Arafah, untuk melaksanakan puncaknya haji, bahwa haji tidak dinamakan haji apabila tidak wukuf di Arafah. Al-Hajjul Arafah, haji puncaknya adalah di Arafah. Bahkan di sana orang-orang yang sakit sekalipun mereka akan dibawa dengan mobil ambulan untuk mengikuti wukuf di Arafah dengan dinamakan safari wukuf. Karena pentingnya seluruh manusia kumpul, umat Islam kumpul dari penjuru dunia untuk berdoa, bermunajat, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hadirin yang di tanah air mendoakan mereka. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji senantiasa diberikan kesehatan dan sukses dalam melaksanakan ibadah hajinya sehingga menjadi haji hajjah yang mabrur dan mabrurah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita yang di tanah air, para hadirin, kita disunahkan tentang banyak hal. Di antaranya adalah di tanggal 8 bulan Dzulhijjah kita disunahkan untuk berpuasa yang dinamakan dengan puasa tarwiyah, yaitu puasa yang dilaksanakan, puasa sunnah yang dilaksanakan tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Dan insya Allah akan masuk, insya Allah besok hari Sabtu kita berpuasa puasa tarwiyah. Kemudian di tanggal 9-nya kita akan berpuasa namanya puasa Arafah, di mana kita di tanah air disunahkan, dan nanti di tanggal 10 kita bersama-sama melaksanakan sholat Idul Adha dan penyembelihan binatang kurban yang telah kita siapkan dari tanggal 10, 11, 12 sampai 13 bulan Dzulhijjah. Dan di tanggal 10, 11, 12, 13 ini kita diharamkan lagi untuk melakukan puasa, para hadirin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Saumu yaumit tarwiyah kafaratun sanatin, wa saumu yauma arafah kafaratun sanataini." Adapun fadilah dari puasa tarwiyah maupun Arafah adalah puasa hari tarwiyah bisa menghapus dosa setahun, sedangkan puasa hari Arafah bisa menghapus dosa 2 tahun, yaitu 1 tahun yang telah lewat dan 1 tahun yang akan datang. Dan tentunya para hadirin, ini berlaku bagi dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Namun apabila dosa-dosa besar, maka kita diwajibkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam riwayat yang lain, para hadirin, Rasulullah bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayukaffira sanah allati qablahu was-sanatu allati ba'dahu." Puasa Arafah adalah menghapus dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Hadis ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim dalam Sahih Al-Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan luas kepada kita. Begitu penyayangnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan-kesempatan yang luar biasa bagi kita nanti yang sehat, dalam keadaan sehat tanpa ada gangguan, tanpa ada kekurangan. Mari kita laksanakan puasa tarwiyah maupun puasa Arafah. Dan syukur-syukur apabila para jamaah ada yang mulai tanggal 1 kemarin sudah puasa, maka ini sangat luar biasa fadilahnya. Oleh karena itu hadirin, di menjelang hari raya Idul Adha, marilah kita laksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian apa yang mesti kita lakukan lagi ketika kita menghadapi hari raya Idul Adha? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menghidupkan malam 2 hari raya, maka tidak akan mati hatinya ketika hati-hati sedang mati. Bagaimana caranya menghidupkan 2 hari raya, para hadirin? Yaitu dengan memperbanyak membaca takbir, membaca tahmid, dan membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan minimal yang kita lakukan sebagai bentuk menghidupkan 2 malam hari raya adalah kita sholat isya berjamaah dan kita sholat subuh berjamaah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kesempatan yang diberikan Allah kepada kita, dan kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita atau kita
yang telah melaksanakan dan mampu melaksanakan ibadah kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Dan tidak hanya itu para hadirin, mudah-mudahan kurban kita yang telah kita lakukan nantinya bisa membawa efek kebaikan, di mana dalam kehidupan kita hancurkan, kita sembelih sifat kebinatangan kita, sehingga kita senantiasa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamil amalus shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Yani ayyamul ashri. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Qala, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Keutamaan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah adalah tidak ada hari di mana perbuatan baik di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu hari di mana hari 10 di bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidak juga dengan jihad di jalan Allah? Nabi menjawab, tidak juga jihad di jalan Allah, kecuali orang-orang yang keluar dengan diri dan hartanya, kemudian dia tidak kembali dengan satu pun dari keduanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita, umur panjang pada kita. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berniat insyaallah besok dan lusa kita berpuasa. Besok puasanya puasa tarwiyah, dan hari Ahadnya kita berpuasa puasa Arafah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minas sholati was shadaqati wa tilawatil Qur'an wa jami'it ta'ati wa taqabbala minni wa minkum jami'a amalina innahu wal hakimul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.